Assalamualaikum guys, hari ini adalah Pekan ASI Sedunia yang diperingati di seluruh dunia mulai 1 sampai 7 Agustus. Nah, kali ini kita kedatangan Dr. Utami Rusli atau biasa dipanggil Puput. Beliau adalah seorang dokter yang gigih memperjuangkan bahwa menyusui adalah proses bertiga, ayah, ibu, dan anak. Yuk, langsung aja kita tonton. Di Al-Baqarah 233 satu kalimat yang tidak banyak dikeluarkan. Al-Baqarah 233 kan anak-anak? Kan cuma ibu-ibu susui anakmu. Kalau ingin menyempurnakan susunya, susui sampai 2 tahun. Pernah dibicarakan? Jarang. Jika kau ingin menyempurnakan, sebelum itu kewajiban ayah. Oh iya. Ya? Untuk berikan sandang pangan. Sandang pangan secara ma'ruf itu sebenarnya sih itu hanya tersirat membuat ibunya nyaman, kita tahu. Benar ya? Jadi mau dikasih kayak begini, tapi badal tapi tidak akan tersirat, tidak keluar. Kalau batinnya aslinya selesai. Jangan lukai kami. Artis Maya, cerita dramatis. Tapi memang diperlukan anak-anak begitu untuk mempengaruhi anak-anak. Apalagi menginformasikan, bukan hanya ingin informasi sampai kepada mereka. Karena kan dan nggak mungkin Tuhan memilih kalian. Kalau memang Tuhan tidak percaya bahwa kalian bisa meneruskan ini gitu. Amin, Allah amin. Ketika misalnya dia nggak beliin anaknya susu tuh dianggap nggak mampu gitu kan Teh. Justru dia pride-nya dia adalah bisa beliin susu yang mahal. Iya, susu yang mahal, yang bagus, yang tanpa alergi. Nah itu. Terjadi sama siapa waktu suami gue anak pertama tuh Teh. Anak pertama itu kan anakku tuh kan semuanya kan prematur ya, 6-6-nya kan prematur Teh. Anakku semua lahirnya di bawah 2,5 kilo, aku semua ada yang 2 kilo, ada anakku 6-6-nya prematur semua. Nah, kalau prematur kan kejar berat badan tuh 2 pekan pertama pasti kejar berat badan PR-nya. Nah, anak pertama karena sama sekali belum dapat informasi dan buku juga belum ada, waktu itu kan 2002 kan. Mudah lagi. Tapi dia belum tahu. Udah ada. Makanya yang belum selesai. Puput belum ada dalam hidup Dian. Puput belum ada di dalam. Belum dibukakan Allah. Ada dalam hidup Dian, belum kelihatan di TV, belum nggak buka TV. Kan dulu ngidolanya waktu pas TV TPI ada itu tablet top kita bikin acara. Nah, mereka itu suamiku tuh bahkan saking bangganya beli sebuah merek yang depannya huruf begini itu gitu kan ya. Nah, itu dia sampai habis belakangnya difoto, ditunjukin ke keluarganya yang gold itu loh, dengan embel-embel gold itu. Dia merasa bangga gitu kalau dia belum ada WA waktu itu, tapi pas pulang kampung dia nunjukin itu. Padahal pada saat sehari-harinya Karena tidak terinformasi itu ibadah. Makanya itu yang Puput pingin kalian ke arah sana. Satu tapi memang ya kalau ibadah itu juga di orang awam itu ngerasa ibadah itu kan memang cuma sholat aja, yang penting sholat. Kadang sholat juga kan ya udah sih yang penting sholat gitu. Terus udah akhirnya kalau dibilang ibadah ya gue nggak sholat amat emang yang kayak gitu kan. Dan akhirnya bilang gini kan gue bukan nabi, kan gue belum hijrah, kan gue belum. Nah itu kesukaran yang Allah berikan pada kalian. Mungkin bakalan ditanyain sama orang kenapa kalau misalnya susu formula itu bagus, maksudnya selain agama ya, kalau misalnya untuk ibadah kan pasti kan orang, misalnya kita ketemu sama orang yang misalnya kayak teman Fitri yang bilang
Tapi kan capek, tapi kan apa, kalau misalnya dibilang soal lewat pendekatan agama, dia bilang, ya tapi kan kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya jadinya sulit ngapa-ngapain, apa segala macam, kan lebih baik kalau, kan katanya kan Islam itu mempermudah, katanya gitu kan. Nah, menurut mereka, ya udah bagian dari mempermudah itu, makanya diciptakan susu formula. Terus kalau misalnya dibilang, tapi kan susu formula itu kan... Nah, itu agak buat koreksi dulu. Ya. Formula tidak diciptakan untuk mempermudah. Oke. Zaman dulu Perang Dunia ke-1 itu banyak sekali perempuan-perempuan anak yatim piatu Ya. dan perempuan-perempuannya perang ke medan tempur untuk medisnya kayak atau whatever, sehingga banyak anak yang yatim piatu. Oke. Pada waktu itu memang ini riwayatnya tentang bagaimana formula. Jadi ini sejarahnya susu formula. Ya, sejarah susu. Oke. Kemudian dengan susah payah, kalau anak tadi yang digambar tadi menyusu pada sapi langsung mati tuh anak, karena nggak bisa susu sapi dicerna sama manusia. Makanya pada waktu itu para sarjana cari bagaimana caranya supaya susu sapi ini bisa untuk manusia. Oke. Ya, jadi karena nggak bisa anak susu sapi dimakan ke anak macan aja sudah, anak macan ya, anak berlahir padanya nggak bisa. Susu macan untuk anak kelinci nggak bisa juga. Oke. Nah, jadi mamalia itu punya khusus. Nah, ini ibunya pada mati. Jadi kalau zaman dulu raja-raja dulu kan ada wet nurse, ibu susu kan, zaman Nabi juga susu. Nah, tapi sekarang ibunya perempuannya nggak ada. Maka para sarjana ini membuat sesuatu penelitian betul. Awalnya Perang Dunia Kedua sih. Awalnya sih sebenarnya susu itu asam loh. Waktu zaman puput kecil ya, tahun Perang Dunia Kedua lah, itu masih asam. Tapi kemudian diperbarui sampai menjadi susu formula ini. Ternyata membuat susu formula ini murah dan mudah. Sehingga pada waktu itu di Eropa, waktu itu Amerika belum dapat. Di Eropa terlalu banyak formula itu dibikin. Ya, berkelebihan. Nah, sekarang seperti anyhow juga produser formula itu punya itu, dibawalah susu-susu itu kemana? Ke negeri-negeri jajahan. Ya. Negeri jajahan di mana dipaksa atau orang-orang dijajah itu dipaksa minum susu, dan karena susu dimakan sama apa yang menjajah orang Belanda, ketika orang Belanda di Amerika, di Singapura, di Singapura, Malaysia, orang Inggris diminum sama bayi-bayi Inggris, berarti ini paling bagus, lebih bagus dari susu ibu kampung itu. Makanya dijualah ke negara berkembang. Nah, satu saat itu ya 1899 something lah ya, 97 ya. Ada seorang dokter anak, tapi dia WHO ya. Namanya Dr. Cecil Williams. Beliau tuh ditugaskan sama WHO Sentral Geneva ke Singapura. Begitu dia ke Singapura, dia lihat, wah ada kelapakan mati anak-anak Singapura tuh. Ada yang mentret-mentret sakit mulai sampai dia lihat, dia baru menyadarkan, pidatonya sampai sekarang masih terkenal. Jadi dia ibu asli di seluruh dunia, Cecil Williams. Dia bilang iklan, dia bukan susu ya, dia bilang iklan yang menyesatkan, mengakibatkan kesakitan anak-anak yang dikasih. Kan ibu-ibu orang Singapura aja waktu itu kan biasanya cuma nyot. Ini harus pakai air ada didih, pakai botol, harus dicuci. Nggak biasa mereka. Jadi pada mati kan anak-anaknya, udah takarannya nggak benar. Jadi yang minimal, yang paling optimal 2 tahun menyusui. Dunia mengatakan sama seperti itu. Kalau Al-Baqarah itu 1400 tahun yang lalu, tapi dunia baru 2002. Susulah anak 2 tahun dengan tambahan
menyusui, hanya menyusui saja selama 6 bulan pertama. Tapi ASI diteruskan sampai 2 tahun or beyond that dengan makanan pendamping ASI 6 bulan. Jadi kalau dikatakan demikian, memang sih kemungkinan ibu yang tidak bisa menyusui. Saya terus terang saya memang main ASI lebih dari 30 tahun. Tapi dokternya 52 tahun. Dokter anaknya 45 tahun. Nggak banyak ibu yang tidak bisa menyusui atau ASINya kurang. Yang banyak ibu menduga ASINya kurang. Ya. Atau memang ibu merasa ASINya kurang sehingga memang kurang benar. Yang betul yang ingin saya coba berbagi informasi adalah menyusui ternyata bukan kewajiban ibu. Hak ibu. Karena apa? Karena ibu yang menyusui dengan benar apa? Sesuai dengan Al-Baqarah 233, Al-Aqaf 15, 14, 2 tahun atau lebih, akan terhindar dari 4 macam kanker. Kanker payudara, kanker indung telur, kanker kita bilang endometriosis, kanker dinding rahim, ya, dan kanker tiroid. Belum diabetes, sakit jantung koroner, stres, depresif, proposomal, rematik, artritis, begitu banyak. Jadi menyusui itu bukan bayinya saja, tapi buat ibunya juga. Ya, jadi bukan kewajiban ternyata, hak ibu. Dan hak bayi, hak ibu, mungkin tugas ibu. Ya, tapi kewajiban ayah sebenarnya. Ya, dan ini saya hampir yakin ayahnya tidak terinformasi bahwa ini adalah kewajiban ayah. Padahal bukan ayahnya. Ayahnya yang bikin ayahnya, bukan ayahnya kan. Ibu ayahnya bikin ayahnya. Bukan. Jadi, padahal dalilnya bukan hadis. Firman Allah di Al-Baqarah 233. Di mana Allah berfirman, "Hai ibu-ibu," tugas. Ya. Allah menugaskan ibu-ibu, "Hai ibu-ibu, susuilah anakmu dan jika ingin menyempurnakan persusuan, susuilah sampai 2 tahun." Koma. Kewajiban ayah untuk memberikan sandang pangan secara ma'ruf. Ya. Maksudnya sandang pangan ma'ruf itu lebih ke arah membuat ibunya nyaman. Ngerti nggak? Jadi sekali lagi, kegagalan menyusuimu ini bukan kegagalanmu, kegagalan suamimu untuk bisa menikah. Ya, nggak usah berbesmili, saya akan cerita sebenarnya. Kan kalau nggak tahu nggak masalah kan, Allah memaafkan kan kalau nggak tahu kan. Jadi saya bilang sama dia, nggak ada apapun yang terjadi itu memang kehendak Allah. Emang ada kita pikir kalian mau datang? Enggak loh. Jadi mungkin Allah sekarang memberitahu pada ayahnya secara tidak langsung dan pada kau, kalau dia punya adik jangan seperti ini lagi, gitu. Ngerti gak? Karena ada hal-hal yang harus kita bicarakan, terutama ayahnya. Ayahnya harus sadar bahwa itu tugas ayah, kewajiban ayah, tugas ibu, kewajiban ayah. Ya, jadi sekali lagi, menyusui ternyata ibadah karena menjalankan perintah Allah. Ya, dan tidak pernah Allah memberikan sesuatu yang kita tidak mampu. Kalau Allah memberikan pinjaman anak padamu, Allah tahu kau mampu, kau dan suamimu mampu. Ya, dan saya tidak ingin membuat kau berasa dosa, karena kalau tidak tahu memang tidak berdosa, ngerti nggak? Sekarang saya udah bilang sama, ini kan nggak ada, saya nggak kepikir kalian mau datang, tapi kan berarti Allah ada maksudnya. Kita nggak tahu kenapa gitu loh. Tapi kita cuma ya, ini juga beberapa orang nggak datang. Jadi sebetulnya mereka memang Allah maunya cuma kalian gitu loh ya. Jangan dikasih kesempatan buat Diva jangan sedih dan kakak apa Mama Ita juga jangan merasa gimana. Enggak, memang kita semua belum terinformasi. Emang Allah memang inginnya kita semua itu dapat. Sini jangan merasa bersalah gitu ya. Bukan untuk menyalahkan ya sayang ya. Ini nggak menyalahkan ya.
Tapi kan nanti insya Allah Allah kasih kita kesempatan ya. Insya Allah. Mbak Ita juga mohon maaf ya Mbak. Dan Allah punya rencana sama anakmu kedua. Ya Nan ya. Aku ngangenin ya. Ngangenin sih. Beneran. Bener. Apa ya kayak bondingnya kita sama anak kan. Me time loh kalau aku bilang. Nanti ya. Nanti dia latihan pijat bayi. Nanti kalau dilatih sama dia untuk itu sama menyusui. Jadi kalau Puput sekarang ada ide lagi out of the box supaya bapak-bapaknya juga tersadarkan. Puput bikin buku baru yang namanya Infant Massage Empowering Breastfeeding Father. Jadi kalau ayah mijet anaknya, mijet anak yang sekarang itu ternyata sama seperti menyusui. Karena niatkan karena Allah, lillahi ta'ala, dan sambil memijat itu matanya memandang dan bacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa indah buat anakmu, ya, dan pijat. Skin to skin kontaknya sama sepakat menyusui skin to skin kontak. Eye to eye kontak, jadi ayah akan menjadi breastfeeding father yang kuat, empowering. Senjata ayah untuk ayah ASI adalah memijat bayinya. Tapi nih pabriknya kayak anggur kecil-kecil ya tuh, ya ada jaringan kan. Nah, yang di dalam ini, nah ini ada kelompok-kelompok anggur ini, ya. Ini dinding selnya itu satu. Ini bikin ASI nih, ya. Kalau seorang anak mengisap, ya, akan mengeluarkan ASI dari payudara. Akan kosong dia. Begitu pabriknya kosong, begitu merangsang ke otak, pabrik kosong, cepat bikin. Keluarlah hormon namanya prolaktin. Apa hormon tugasnya? Merangsang sel-sel ini, menarik dari darah, dirubah jadi ASI. Jadi ASI sebenarnya darah yang warnanya putih. Ya. Dan triggernya apa? Kosong dari pabrik. Pabrik yang kosong langsung diisi. Jadi teoritis nggak ada ASI kurang. Kenapa? Kan dikeluarkan 100, dibikin 100. Dikeluarkan 1000, bikin 1000. Buktinya manusia ini, yang munggel ini, dia bisa satu masa menyusui 4 anaknya. Anak kembar 2, terus dia harus meres ASInya karena mau ditinggal naik haji. Jadi sekali maksa si kakak, si adik meres taruh. Kakak, adik, jadi 4 anak sekaligus dia harus. Karena dia pergi harus ada nyusunya. Ya. Jadi kalau dia 4 anak bisa nyusui, mengeluarkan ASI cukup, masa 1 nggak cukup? Itu dulu. Soalnya dulu kalau orang tua zaman dulu juga pasti bilang, kamu juga dulu mama susuin juga cuma 9 bulan, kamu juga mama susuin cuma sebulan gitu. Nggak apa-apa tuh, buktinya kamu sampai gede bagus aja gitu. Betul. Kalau bagus, harus kita bersyukur pada Allah bahwa kita tidak kanker payudara. Kan teoritis evidence base menunjukkan angka kejadiannya lebih banyak. Jadi bukan nggak apa-apa, bersyukur ya kita kasih begini tapi nggak jadi begitu, ngerti nggak? Jadi apalagi kalau dipakai full ASI pasti lebih hebat lagi. Bukan. Jadi misalnya gini, buktinya kamu juga jadi dokter, betul. Kalau pakai ASI jadi profesor ya, ngerti nggak? Jadi terhadap diri sendiri gitu. Saya juga suka bilang, anak saya kasih susuin sampai meletet 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Anak Pak Habibie sama Mbak Ainun pakai formula, ya pinteran anak dia lah dari anak saya, ya kan? Gimana dia dua-duanya pintar gitu. Tapi kalau anak dia pakai ASI akan lebih pintar dari sekarang. Pintar tuh nomor 2 anak-anak. Yang paling penting apa? Kedekatan pada Allah, itu yang nggak bisa curi. Kedekatan pada orang tuanya dan pada Allah.